Selamat sore, kami dari mahasiswa Universitas Bayangkara, Kampus 2 Bekasi, akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Perkembangan 2. Pada saat ini, pada kesempatan ini kami akan memberikan materi tentang neurosis. Kami dari kelompok 6, ada 4 orang yang beranggotakan saya Dinar, dan saya Rahmat Kurniawan. yang satunya teman kita Desi sedang sakit, mohon bantu doanya biar cepat sembuh, dan juga Kak Leo yang saat ini sedang bertugas di luar kota. Kami anak didik, dosen kami bernama Ibu Elvi Sukaisi. Kita akan langsung ke materinya saja. Yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Dinar. Oke, silakan duduk Pak. Yalah. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengertian apa sih itu neurosis. Neurosis itu merupakan gangguan jiwa pada saraf, yaitu taraf ringan. Neurosis terjadi pada bagian aspek kepribadian, jadi yang ada di dalam diri, bukan secara fisiologis. Neurosis itu bisa dikenali dari gejala-gejala yang menyertai dengan ciri-ciri punya khas masing-masing dan kecemasan yang berlebihan. Dan yang terakhir itu, penderita neurosis masih mampu menyesuaikan diri melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi walaupun dia udah ada gangguan neurosis nih, dia itu masih bisa bekerja, bisa sekolah, bisa juga melakukan berbagai kegiatan lainnya. Kita akan membahas beberapa macam neurosis. Yang akan kita bahas itu ada 6 macam, yaitu cemas, yang kedua itu fobia, histeria, terus fobia, obsesif kompulsif, depresi, dan juga neurastenia. Kita akan kupas satu persatu. Kita mulai dengan cemas. Apa itu kecemasan? Kita lihat. Neurosis cemas itu ada 2 gejala-gejala, yaitu gejala somatis. Somatis ini adalah dia mengalami sesak nafas, terus dadanya merasa sangat tertekan, dia itu merasa mudah lelah, terus berkeringat, dan juga banyak hal yang ada di dalam hatinya, itu bergejolak seperti itu. Dia merasa rasanya marah gitu. Kemudian kalau kita lihat dari gejala psikologisnya itu, kecemasan, ketegangan, dan kepanikan. Jadi secara sisi psikologisnya itu mengalami panik, mengalami depresi berat, seperti itu. Jadi lebih tinggi sebenarnya untuk gejala psikologisnya. Selanjutnya kita akan melihat tentang apa sih faktor-faktor yang menyebabkan neurosis itu. Nah, faktor-faktornya itu adalah, kalau menurut Maranis itu, faktor pencetus neurosis cemas itu sering dan jelas itu berhubungan dengan faktor-faktor yang bersifat menahun. Maksudnya itu adalah dia merasa cemas itu bukan pada saat itu saja, tapi sudah bertahun-tahun. Nah, kita akan melanjutkan bagaimana sih untuk mengatasi apa-apa saja terapi yang akan dilakukan mengatasi kecemasan yang sudah menahun ini. Kita akan lihat yang pertama itu adalah dikenali dulu sumber. Apa sih sumber ketakutan saya? Apa sih sumber kecemasan saya itu? Gitu. Jadi itu lebih baik kita mengetahui dulu, saya cemasnya kenapa. Kemudian setelah kita mengetahui apa penyebab sumber ketakutan dan kecemasan kita itu, kita lanjutkan dengan melakukan terapi itu dengan catatan kalau
ingin sembuh, yang menentukan itu terlebih dahulu adalah kepribadian si penderita. Jadi kalau saya mengalami kecemasan, saya harus pertama sekali di dalam diri saya ada niat untuk sembuh. Itu tentang neurosis yang pertama, yaitu cemas. Kita lanjutkan dengan neurosis yang kedua, yaitu histeria. Apa sih histeria itu? Kita lihat pengertian histeria. Histeria merupakan neurosis yang tanda utamanya merupakan reaksi emosional yang tidak terkendali. Kenapa tidak terkendali? Karena mempertahankan diri dari kepekaannya terhadap rangsangan emosional. Saya yakin siapapun orangnya pasti pernah mengalami histeria. Kenapa tidak? Coba saja ada di depan Anda sekarang ada ular, tiba-tiba pasti akan menjerit. Itu sudah merupakan histeria, gitu contohnya. Atau tiba-tiba pada malam lampu padam, jadi gelap gulita. Anak-anak biasanya lebih peka terhadap histeria seperti itu. Nah, kita lihat lagi apa sih faktor-faktor penyebab histeria itu? Kalau menurut Freud, histeria itu disebabkan oleh pengalaman traumatis yang berusaha untuk melupakan atau dianggap tidak pernah terjadi. Nah, dia ditekan, repress. Nah, sebenarnya itu tidak hilang dan tidak terlupakan, tetapi dia akan pergi, dia akan masuk ke alam bawah sadar. Nah, apa yang dilupakan atau dianggap itu tidak pernah hilang, tetapi masuk ke alam bawah sadar. Nah, sekarang kita masuk ke terapi untuk penderita histeria. Gimana sih caranya biar mengatasi ketika kita mudah panik, apa-apa menjerit, apa-apa teriak. Nah, ada beberapa teknik yang akan kami tawarkan, yaitu pertama adalah ada teknik hipnotis. Pada saat ini kita akan tidak menjelaskan sedetail mungkin seperti apa cara terjadi terapi-terapi ini, tetapi kita hanya menjelaskan secara garis besar, generalnya saja. Nah, yang pertama itu teknik hipnotis. Jadi penderita itu dihipnotis. Kemudian yang kedua itu adalah teknik asosiasi bebas. Kemudian psikoterapi sportif dan juga farmakoterapi. Nah, yang ketiga ini kita akan masuk ke neurosis fobia. Ini adalah macam neurosis yang ketiga. Kita akan lihat apa sih pengertian dari fobia. Kalau neurosis fobia itu merupakan gangguan jiwa yang gejala utamanya itu adalah ketakutan yang irasional. Itu tidak logika, seharusnya punya ketakutan yang sangat berlebihan tentang benda, tentang makhluk atau apa sajalah atau keadaan. Contohnya apa? Kalau fobia itu bisa juga apa ya? Karena dia menderita fobia, dia tuh merasa mual melihat sesuatu, merasa berkeringat. Padahal hanya melihat ayam, dia tuh bisa ketakutan luar biasa. Tapi makan ayam itu gak takut, ngelihat ayam itu dia sangat ketakutan. Nah, itu fobia. Dan lebih parahnya lagi, dia itu bisa pingsan. Oke, kita lihat dulu macam-macam fobia itu apa saja sih? Baik, macam-macam banyak sih sebenarnya yang untuk macam-macam fobia itu, tapi kita hanya membahas di sini 4. Banyak sekali untuk macam-macam fobia. Bahkan selebriti juga banyak sekali mengalami macam-macam fobia. Kita akan membahas yang pertama itu macam-macam fobia yang namanya hematofobia, yaitu takut melihat darah. Banyak sih orang melihat darah, kalau suntik aja begini, aduh tolong gitu. Kayaknya dia nggak sanggup melihat darahnya sendiri. Jadi dia sangat ketakutan. Nah, kemudian kita lihat yang kedua adalah hidrofobia, yaitu takut pada air. Waduh,
Gitu. Yang ketiga itu ada yang namanya pirofobia, yaitu takut pada api. Kalau ada gangguan tentang dia main-main api, ini kebalikan dari gangguan tersebut. Ini namanya pirofobia, itu takut pada api. Jadi dikit-dikit kalau ada api dia langsung jerit dan bisa bergetar, apalagi kalau sampai apinya itu besar gitu. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang akrofobia, yaitu takut berada di ketinggian. Sama, saya juga sangat takut berada di ketinggian, apalagi kalau di atas gunungan, bisa gemetaran. Nah, sekarang kita masuk ke faktor-faktor penyebab neurosis fobia. Apa sih itu ya? Kenapa sih terjadi gitu? Neurosis fobia itu terjadi karena penderita pernah mengalami ketakutan dan shock berat karena situasi atau benda tertentu yang disertai dengan rasa malu yang sangat besar dan rasa bersalah. Itulah yang menyebabkan kenapa ada faktor neurosis fobia itu. Kita lanjutkan berikutnya. Pengalaman traumatis ini kemudian depresi, ditekan dan masuk ke alam bawah sadar. Pengalaman tersebut tidak terlupakan, namun akan muncul ketika ada rangsangan yang berhubungan yang menyerupai dengan benda atau peristiwa tersebut. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan neurosis fobia. Setelah kita mengetahui apa itu faktor-faktornya, kita tahu apa masalahnya, kita lihat bagaimana cara menangani penderita neurosis fobia. Yang pertama itu bisa kita lakukan dengan yang namanya psikoterapi suportif, yaitu upaya untuk mengajar penderita memahami apa yang sebenarnya dialami beserta psikodinamikanya. Kemudian bisa dilakukan dengan terapi perilaku, yaitu setiap kali penderita merasa takut, udah takut berlebihan ini, dia diberi rangsangan yang tidak menyenangkan, tetapi step by step, dia perlahan-lahan dilakukannya, jangan langsung pluk, wah bisa pingsan nanti yang punya. Yang terakhir itu kita beri namanya terapi kelompok dan juga manipulasi lingkungan. Ya. Kita lanjutkan materi berikutnya disampaikan oleh Rahman Kurniawan. Baik, terima kasih kepada Kak Dinar. Tadi sudah cukup dijelaskan oleh Kak Dinar tentang beberapa 3 macam neurosis yang mungkin cukup kita ketahui, dan akan saya lanjutkan yang keempat, yaitu tentang neurosis obsesif dan kompulsif. Apa sih? Mungkin dari teman-teman semua baru mendengar, saya pribadi baru mengetahui bahwa ada neurosis obsesif kompulsif. Yang saya sering ketahui yaitu yang tadi telah dijelaskan oleh Kak Dina, yang sering sekali terjadi di lingkungan masyarakat. Baik, neurosis obsesif kompulsif itu merupakan suatu obsesi yang menunjukkan pada suatu ide yang mendesak ke dalam pikiran sehingga menguasai kesadaran, dan istilah kompulsif ini merujuk kepada suatu dorongan atau impulsif yang tidak dapat ditahan untuk tidak dilakukan, meskipun sebenarnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan. Ini ada beberapa contoh-contoh obsesif kompulsif, antara lain kleptomania. Kleptomania itu sebenarnya macam-macam ini, saya melihatnya ini kebalikan dari neurosis fobia. Yang pertama itu kleptomania. Kleptomania itu suatu keinginan yang kuat untuk mencuri meskipun dia itu tidak membutuhkan barang tersebut gitu. Jadi mungkin ada keinginan di dalam dirinya untuk melakukan atau mengambil suatu barang yang sebenarnya mereka itu tidak membutuhkan gitu.
Yang kedua, piromania. Piromania yaitu keinginan yang tidak bisa ditekan untuk membakar sesuatu. Jadi cukup aneh ya. Jadi ini cukup individu yang mengalami gangguan seperti ini sangat berbahaya sekali karena sangat ciri-cirinya itu sangat terlihat dengan dia suka membakar sesuatu benda ataupun hal lain yang ada di sekitar. Yang ketiga yaitu wanderlust. Wanderlust itu keinginan yang tidak bisa ditahan untuk berpergian. Jadi dia itu mau pergi terus, jadi nggak bisa diam di tempat. Yang ketiga itu ini ada kompulsif mania cuci tangan. Ini kebalikan dari tadi hidrofobia. Kalau hidrofobia itu kan takut sekali dengan air. Nah, sedangkan kalau mania cuci tangan ini dia ingin sekali setiap saat, setiap menit selalu ingin cuci tangan. Nah, kemudian neurosis jenis ini dapat terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut. Nah, yang pertama itu konflik antara keinginan yang ditekan atau dialihkan. Nah, jadi ini semacam kayak yang tadi dijelaskan oleh teman saya Kadina, sesuai yang dijelaskan oleh teori Sigmund Freud tentang merefreskan keinginan. Tapi ini tidak dapat dihilangkan begitu saja, dia ada di alam bawah sadarnya. Kemudian trauma mental emosi, ini didepresikan pengalaman masa lalu. Ini sesuai dengan tadi teorinya Sigmund Freud. Jadi ada sedikit traumatik di masa lalu yang kemudian tidak bisa hilang karena memang tersimpan selamanya di bawah alam bawah sadar individu tersebut. Kemudian terapi, ini ada beberapa terapi untuk menghilangkan atau mengurangi neurosis obsesif kompulsif ini. Salah satunya yaitu ada 3. Yang pertama psikoterapi sportif, yang kedua penjelasan dan pendidikan, dan yang ketiga itu terapi perilaku. Kemudian yang kelima, neurosis depresif. Neurosis depresif ini merupakan neurosis dengan gangguan utama. Neurosis pada gangguan utama pada perasaan dengan ciri-ciri. Yang pertama itu biasa dicirikan oleh kurang atau tidaknya seseorang itu tidak semangat, tidak termotivasi, harga dirinya rendah, dan cenderung menyebabkan menyalahkan dirinya sendiri gitu. Jadi sangat pesimis sekali terhadap dirinya. Kemudian gejala-gejala utama yang biasanya dialami oleh individu yang mengalami neurosis depresi yaitu bisa dilihat dari gejala jasmaninya. Itu gejala jasmaninya seperti contohnya itu seorang individu ini mulai mudah lelah. Kemudian secara psikologis itu sangat jelas sekali. Yang pertama itu diciri-cirikan seorang individu ini mudah sekali sedih, putus asa, cepat lupa, ada yang ingin mengakhiri hidupnya. Jadi individu ini kalau dalam agama imannya kurang kuat ya, bisa dikatakan seperti, sehingga sangat pesimis sekali terhadap dirinya, sehingga tidak bisa mengenali dirinya. Dan tak jarang individu yang mengalami neurosis seperti ini akan mengakhiri hidupnya karena biasanya orang yang seperti ini merasa hidupnya tidak ada artinya lagi. Ini faktor penyebab neurosis depresif yang pertama yaitu menurut David Debars, depresi tidak didasarkan pada persepsi akurat tentang kenyataan, tetapi merupakan produk keterplesetan mental, bahwa depresi bukanlah suatu gangguan emosional. Jadi ini bukanlah suatu gangguan emosional, melainkan akibat dari adanya distorsi kognitif atau pemikiran yang negatif, yang kemudian menciptakan suasana jiwa, terutama perasaan yang negatif terhadap dirinya sendiri. Tuh. Nah, yang terakhir kemudian menurut Bars berpendapat bahwa
persepsi individu terhadap realita tidak selalu bersifat objektif. Individu memahami realitas bukan bagaimana sebenarnya realitas tersebut terjadi, melainkan bagaimana realitas tersebut ditafsirkan dan diafsirkan bisa keliru bahkan bertentangan dengan realitas sebenarnya. Nah, ini ada beberapa terapi untuk penderita depresi. Yang pertama itu untuk menyembuhkan depresi, menurut George tahun 1988 halaman 5 telah mengembangkan teknik terapi dalam prinsip yang disebut terapi kognitif yang dilakukan dalam proses sebagai berikut. Ini ada beberapa step langkah-langkahnya. Yang pertama bahwa semua rasa murung disebabkan oleh kesadaran atau pemikiran yang bersangkutan. Kedua, jika di depresi sedang terjadi, maka berarti pemikiran telah dikuasai atau pemikiran atau kekeliruan yang mendalam, dikuasai oleh kekeliruan yang mendalam. Yang terakhir bahwa pemikiran negatif menyebabkan kekacauan emosi. Jadi pada intinya pada terapi kognitif ini seorang individu itu dicoba untuk menjauh segala permasalahan yang berkaitan dari masa lalunya, sehingga timbul suatu gambaran-gambaran kenapa seseorang ini bisa seperti ini gitu. Jadi dilihat dari masa lalunya, baik itu dari usia yang kecil sampai terjadi masalah gangguan neurosis depresi ini. Ini adalah kesimpulan dari pengertian neurosis. Yang pertama yaitu neurosis adalah suatu kelainan mental hanya memberi pengaruh pada sebagai kepribadian. Tadi sudah di awal-awal sudah dijelaskan oleh Kak Dinar pengertian neurosis. Jadi tidak semua kepribadian itu terganggu. Jadi hanya sebagian kepribadian itu mengalami suatu gangguan atau gonjangan. Sehingga ini lebih ringan sifatnya, lebih ringan daripada psikosis. Dan sering ditandai dengan pertama-tama ini keadaan semua sensoris, gangguan-gangguan pada indera dan motoriknya, kemudian ada hambatan emosi, kurangnya perhatian terhadap lingkungan, dan kurangnya memberi energi positif. Nah, jadi pada intinya penderita yang mengalami neurosis pada dasarnya bukanlah gangguan yang sangat kronis sekali, tetapi memang pada penderita hal tersebut dia masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat wajar, walaupun memang di samping itu ada keanehan-keanehan yang menurut kita tidak yang sangat irasional, yang tidak masuk akal terjadi. Baik, sekian presentasi dari kami. Sampai ketemu dalam materi berikutnya. Maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dalam penyampaian maupun pemaparan. Kami akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jelaskan, dengarin.